الفاتح إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم الحافظ رسول الله سادة الصوفية وشهد رقم المطور وشهد سعد علي وعلي وجل حضرة سلفنا الصالح وحضرة إمام الغزالي وحضرة مصطفى علي وشيخ وسيد الشيخ من الجبال والدين قول إن الله يتقصى الله ونتعلم جعل درجة في الجنة إلى علينا الحضورات المباركة وأسرارنا في الدين وكل آخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji. Wa minal ulama'i, dan daripada ulama. Wa minal ulama'i, dan daripada ulama man utawi seseorang, dan itu tetap bagi ulama, dan itu bagi ulama man utawi seseorang. Yahzuna, yang suka menggedongi, yang menyimpan. Yahzuna itu khazanah itu yahzunu. Yahzunu itu menggedongi, artinya menyimpan di dalam gedung-gedungnya. Ilmahu pada ilmunya man. Yahzunu gedongi siapa man, ilmahu pada ilmunya man. Fala yuhibbu, maka tidak suka siapa man, ulama itu, ayu jada, supaya ditemukan apa ilmu ghairu, pada selainnya man. Fadzalika, maka utawi man ini, ulama yang seperti ini, itu fidarkil awwali minan nar, itu termasuk daripada tingkatan pertama daripada neraka. Insyaallah. Jadi ada ulama orang tahu ilmu agama, tapi dirinya itu suka banget cari ilmu-ilmu yang ajib-ajib, yang aneh-aneh, tidak suka kalau orang lain menemukan. Katakanlah ilmu A, ilmu B, ilmu C. Pokoknya dia itu mau hebat-hebatan gitu ya. Nafsunya itu ingin hebat-hebatan, punya ilmu, yang tidak suka orang lain itu menguasai ilmu itu. Biar dirinya orang yang istimewa dalam masalah ilmu itu. Orang yang seperti ini, padahal ini ulama. Padahal ini orang ahli, orang ulama. Orang yang seperti ini nanti tempatnya di neraka paling terbawah. Bidarkil awal minan nar. Wa minal ulama'i, dan daripada, dan itu tetap bagi daripada ulama, dan itu tetap bagi ulama. Wa minal ulama'i, dan itu tetap dari ulama, man utawi seseorang, yakunu, yang ada siapa ulama, fi ilmi, di dalam ilmunya ulama, itu bimanzilati sultan, itu dengan kedudukannya seorang raja. In rudda, jika ditolak, alaihi, atas ilmunya ulama yang ini, ilmu arudha alaihi syai'un, sesuatu, min ilmi, daripada ilmunya man ini, ulama ini, autuhuwina, atau dianggap diremehkan, autuhuwina, atau digampang dianggap remeh, apa ilmuhu bisa dengan sesuatu, fi haqi, di dalam haknya orang itu, man, ghadiba, maka marah. Ghadiba, maka marah. Fadzalika, maka utai man yang ini, fidar kisani minan nar, itu daripada tingkatan yang kedua daripada api neraka. Masya Allah, Masya Allah. Ini ulama, tapi menempatkan posisi ilmunya itu seperti raja. Namanya raja itu kan tidak mau ditentang ya. Raja itu tidak mau diremehkan. Maunya adalah raja itu memimpin, memerintahkan, tidak mau yang lain-lain. Raja itu sifatnya raja seperti itu. Dia punya ilmu itu seperti itu, ya. Jadi bimanzilati sultan dengan kedudukan seorang raja. Tidak mau kalau ilmunya itu langsung kemudian ditolak atau ditolak dirot orang lain.
Karena kayak sudah keputusan raja, raja. Ini yang seperti ini, punya ilmu cuma hanya untuk seperti ini, maka dia termasuk tempatnya di neraka Lahsab yang kedua. Wa minal ulama, dan itu tetap bagi seorang ulama, man utawi seseorang, ya ja'alu yang menjadikan siapa man ilmuhu pada ilmunya man, wa gharaibah hadisihi, dan ajib-ajibnya, gharib-gharibnya, samar-samarnya, ceritanya, hadisnya man ini, wa gharaibih hadisi, dan keajaiban atau gharib-gharibnya ceritanya man ini, li ahli syarafi, itu ditentukan, dikhususkan bagi orang-orang yang mulia, wal yasar, dan orang-orang yang kaya. Walayara, dan tidak melihat siapa yang alim yang ketiga ini, ahlal hajat lahu, pada orang yang punya hajat, lahu bagi ilmunya, ahlan pada ahli. Orang yang tingkat yang ketiga, ada seorang ulama, orang yang faham ilmu agama, tapi dirinya itu menjadikan ilmunya itu bagaimana bisa disampaikan oleh orang-orang yang mulia, orang-orang yang kaya. Dia tidak mikir kalau bahwasanya masih sangat banyak orang-orang yang membutuhkan ilmunya. Tapi dia itu kayak jual mahal, ya. Jual mahal pada ilmunya, dia mau. Ini kadang-kadang sekarang penyakitnya kan begitu ya. Penyakitnya kalau ustaz-ustaz itu, imam-imam itu, ulama-ulama itu, santri-santriku, ya, santri-santri itu nggak mau ngajar ngaji, nggak mau menerapkan ilmunya, nggak ada motivasi semangatnya. Tapi kalau umpamanya mau ngajar, tapi kalau anaknya orang kaya, ya, anaknya pejabat atau seorang pejabat itu sendiri yang ngaji, maka dia mengharapkan supaya dia mendapatkan keuntungan dari ngajinya itu. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Ini orang yang seperti ini, keterangannya di dalam kitab ini, maka dia akan ditaruh di dalam neraka fidar kisalit seminar. Maka orang itu di dalam neraka tingkat ketiga, paham? Tingkat ini santri. Ilustrasi, santri, kamu disuruh ngajar ngaji, orang kampung tidak digaji, seperti di pondok di sini nih, ya. Seperti di pondok pesantren, ngajar ngaji di pondok pesantren tidak digaji. Terus kemudian, apalagi di pondok pesantren masih ngajar pagi, sore, suruh jamaah, ya macam-macam. Suruh ikut baca Yasin, ya. Guru-guru yang ada di sini ini punya tugas apa? Tugasnya apa? Sholat maghrib, sholat Yasinan, baca Yasin habis maghrib. Ya apa tidak? Ngajar ngaji, tapi nggak digaji. Tiba-tiba ada orang, anaknya Pak Jokowi, datang ke Papua selama 40 hari. Ayo, siapa yang mau ngajar cucunya Jokowi atau anaknya Jokowi? Kira-kira santri mau tidak suruh ngajar ngaji anaknya Pak Jokowi? Karena anaknya Pak Jokowi uangnya banyak, fulus kasir. Uangnya banyak. Kira-kira mau enggak kamu? Pilih yang mana? Pilih santri, kampung-kampung, desa-desa yang enggak pakai gaji, atau anaknya pejabat, orang kaya, anaknya orang pengusaha. Pilih mana kamu? Semangat mana kira-kira ustadz-ustadz itu? Ustadz-ustadz itu kira-kira istiqomah yang mana? Ya Allah, makanya mentalnya ustadz itu kelihatan. Nggak istiqomah ngajar ngaji itu karena motivasinya fulus. Ya, umpamanya ini masalah, umpamanya ada ustadz, mohon maaf ini ustadz, umpamanya ustadz disuruh ngajar privat anaknya Pak Jokowi, anaknya pengusaha besar, punya pesawat, disuruh setiap sore ke sana, kira-kira semangat apa enggak dia? Semangat sambil ngiler-ngiler, ya.
Ustadz itu sambil ngiler karena mengharapkan fulus, ya apa tidak? Suruh ngajar santri nggak istiqomah, suruh ngajar santri nggak mentalnya ini orang seperti ini, naudzubillah, dalam kitab Ihya ini, orang ustadz yang seperti itu, yang nggak ikhlas, motivasinya fulus, dia akan dimasukkan neraka di apa itu sab yang ketiga. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa minal ulama, dan itu tetap bagi seorang ulama man, bagi seseorang yang sibu, yang memasang, yang memposisikan. Ini coro Jawa itu mapake itu menempatkan posisinya nafsu pada dirinya. Ulama itu lil futya pada pemberi fatwa. Fayufti, maka dirinya itu menempatkan punya ilmu, itu maunya kalau dirinya mau berfatwa, ini apa hukumnya, biar cari dirinya untuk berhukum. Padahal fayufti bil khata', tapi sesungguhnya dirinya itu belum mendalam ilmunya. Maka kemudian dia berfatwa dengan perkara yang salah. Hati-hati. Maka wallahi bil khata, wallahi ta'ala begitu, demi Allah, wallahi demi Allah ta'ala begitu, itu membenci siapa Allah, al mutakallifin, pada orang-orang yang memberatkan diri. Fadzalika fid darkir rabi', maka orang yang seperti ini posisinya adalah di tingkat keempat daripada neraka. Sab yang keempat daripada neraka. Jadi dia itu punya ilmu itu hanya untuk engkek, hanya untuk sombong-sombong, hanya untuk supaya dirinya mendapatkan apa itu, ilmunya itu hanya untuk bagaimana mendapatkan keuntungan karena dirinya berfatwa. Atau mungkin kalau bahasa sekarang, apa ya sekarang ini, anggap saja dia punya ilmunya supaya laku untuk dirinya berhukum atau jadi hakim. Kemudian dia itu kadang-kadang jadi hakim, bisa memutuskan sesuatu yang dengan keputusannya itu kadangkala salah, ya, bisa juga salah, dan juga karena motivasinya adalah uang, motivasinya adalah fulus. Maka yang seperti ini tingkatnya adalah pada neraka lantai keempat atau sab yang keempat. Wa minal ulama, dan itu tetap bagi seorang ulama man, seseorang yatakallamu, yang berbicara siapa ulama, bigalamil yahud wan nasara, dengan metode bicaranya orang Yahudi dan orang Nasrani, ya. Liyaghzira, supaya menancap, atau supaya supaya kelihatan tinggi ilmunya itu. Bi ilmuhu fadzalika fid darkil khamis, maka orang yang seperti ini nanti dimasukkan neraka pada sab yang kelima daripada neraka itu. Artinya apa? Dia punya ilmu itu, ilmunya itu dia maunya itu kalau apa ya, saya itu mengangan-angan apa ya, maksudnya kok bikalamil yahud wan nasara, seperti metode pembicaraannya orang-orang Yahud dan orang Nasrani itu apa ya, ataukah mungkin yang dimaksud itu apa mungkin ya, mungkin secara gampangnya ya, orang Yahudi dan Nasrani itu adalah motivasinya dengan fulus, uang, ya, uang, atau mungkin dengan metode-metode maunya kalau seminar, ya, ustaz, ulama itu maunya kalau acara seminar datangin banyak orang dengan apa itu bayar, ya, dengan harus pakai proposal dulu baru dia ceramah. Tapi kalau tidak ada model-model seperti itu, kajian ilmiah, bedah buku, seminar, pokoknya macam-macam yang gaya-gaya begitu, harus mendatangkan di hotel, datangin ulama-ulama, orang-orang banyak, datangin di hotel, seminar, dirinya yang harus mengisi seminar itu, maka itu dia akan mendapatkan keuntungan daripada itu. Maka yang seperti ini dia posisinya masuk neraka sab yang ke. Kalau di model di pondok pakai proposal enggak? Kamu ayo ngaji Fathul Qorib, ayo ngaji gini, nggak pakai proposal tidak? Ngerepotin orang apa tidak? Enggak ngerepotin ya. Model ngaji-ngaji yang seperti ini loh sekarang ini repot. Ya, kadang-kadang kita ini ustaz, begitu sebut ustaz tidak mau ngajar ngaji itu loh, saya susah ya. Ayo santri-santri ayo ngajar ngaji.
Paham? Nah, alumni Nurul Anwar ini sudah banyak sesungguhnya. Tapi kalau umpamanya benar-benar ilmunya manfaat, itu dia di masyarakat itu nggak mau ngajar ngaji ya. Walaupun dirinya kuliah, walaupun kerja, tapi masih menyisihkan waktunya untuk ngaji. Paham apa paham? Nah, masalahnya orang itu kayaknya itu loh enggan kalau tidak dapat gaji, itu masalahnya. Kok kon ngaji saya? Kalau wani piro, karena apa, penyakit wani piro itu yang repot. Iya apa tidak? Kalau suruh ngaji, Pak Ustaz minta tolong ngaji ya setiap sore ke masjid, nanti sudah ada apa itu hitam-hitam di atas putih, gajinya Pak Ustadz adalah kontraknya setiap bulan 5 juta. Oh, 5 juta baru gelem ngaji. Kalau ndak ada model gitu tidak mau naudzubillah summa naudzu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, kita ini jadi umatnya Rasulullah itu betapa luar biasa ya. Rasulullah berjuang kayak begitu, tidak digaji, ngajar ngajinya Rasulullah. Ulama-ulama kita seperti Syekhina Maimun Zubair ngaji pagi, sore, malam. Kalau hari apa itu Ramadan sampai jam setengah 12 malam ngaji terus, sudah sepuh, tidak digaji, santri-santrinya tidak gaji sama kiainya. Gitu itu loh. Orang kamu itu ya Allah, andekan kita ini hadirin, kita semua ini, santri-santri kita semua, kalau tahu berkahnya ngaji, pahalanya ngaji, kalau orang tahu berkahnya ngaji, pahalanya ngaji, kalau dia tahu dibuka nanti dalam barzahnya, dia kalau mati nanti akan menyesal. Dia ingin supaya dikembalikan di dunia ini, supaya bisa ada kesempatan untuk bisa ngajar ngaji atau ngaji lagi. Pentingnya itu apa ya? Di antara orang ikuti ngaji, majelis ngaji itu lebih baik ngaji 1 saat saja itu kamu lebih baik sholat sunnah 1000 rakaat. Pernahkah kamu sholat 1000 rakaat? Pernah kamu sholat 1000 rakaat satu malam gitu? Subuh aja ambil ketinggalan, apalagi sholat sunnah 1000 rakaat ya. Masya Allah. Yang berikutnya lagi wa minal ulama, dan itu sebagian daripada ulama, man utawi ulama, yattakhidhu yang mengambil siapa man ilmahu pada ilmunya, muru'atan punya apa itu merah harga diri, wana belan dan keagungan, wa zikron dan kesuwur terkenal, finnasi di dalam manusia. Jadi dia punya ilmu itu apa? Supaya motivasinya itu supaya terkenal, supaya dikenal orang, supaya mungkin bahasa sekarang itu supaya apa? Viral. Supaya viral itu apa rek? Supaya viral. Nah, motivasinya itu mencari wah duniawi lah, mencari wah dunia. Wadzalika maka utawi yang seperti ini fidar kisadis minan nar, maka orang yang seperti masuk neraka di sab yang ke-6 daripada neraka. Wa minal ulama, dan itu sebagian daripada ulama man seseorang yastafizzuhu yang mendorongku kepada man apa azzuhu apa punya sifat sombong, wal ujbu dan sifat ajib, wa ujub fa'in wa'idha maka jika memberi nasihat siapa orang, anafa maka bengis atau kasar, wa'in wa'adha maka jika menasihati, anafa maka bengis, wa'in wa'idha anifa maka sombong. Jadi kalau dinasihati itu keras kasar, kalau dinasihati itu kasar kolot, susah menerima, kepala batu, bahasa Papua kepala batu itu masa ada orang kepala batu ya? Kepala batu susah dinasihati. Terus kalau menasihati itu keras, kalau menasihati itu kasar, tidak pakai etika. Kalau menasihati tidak pakai etika. Kalau dinasihati dia sombong. Kalau dinasihati dia sombong. Kalau dinasihati dia sombong. Padahal maka orang yang seperti ini, yang sombong-sombong seperti ini, bidar kisabe minan nar, maka dia akan masuk neraka di lantai ke-7 daripada neraka. Fa'alaika ya akhi bisum, maka oleh karena itu perbanyaklah kamu hai saudaraku, perbanyak diam, tidak usah banyak apa itu bicara. Orang banyak bicara itu banyak salah. Tidak usah banyak bicara, banyak diam untuk merenung, tafakur,
memperdalam ilmunya dulu. Taghlibu syaitan, maka kamu akan mengalahkan setan. Kalau kamu banyak bicara, maka kamu akan dikalahkan setan. Tapi kalau kamu banyak diam, jangan banyak cerita terus. Ini permasalahannya sekarang itu karena banyak cerita terus, banyak cerita, nggak jadi, ya. Santri itu begitu juga. Kamu waktu cerita itu kapan waktunya ada diatur, waktunya ngaji, waktunya zikir, waktunya sholat, ibadah. Enggak. Kalau mau cerita saja. Sampai yang seharusnya dirinya tidak boleh bicara, waktunya zikir, waktunya majlisan, waktunya ada di mana? Masjid, waktu ketika khotib naik di mimbar, jangan cerita. Malah enggak, santri-santri sebagian ngumpul di belakang, di pojokan malah cerita sendiri, ngalor ngidul ke sana dan kemari. Begini ini enggak akan jadi kamu. Waktunya belajar bukannya belajar, tapi malah cerita saja, ngerumpi saja. Maka kamu kalau begitu dikalahkan setan. Kalau kamu bisa ingin mengalahkan setan, caranya banyak diam, tafakur, pelajaran dihangan-hangan. Waktunya bicara, waktunya harus diatur waktunya itu, ya. Paham apa paham? Wa iyyaka an tadhak min ghairi ujbin, dan takutlah kamu kalau kamu tertawa tapi tidak sesuatu perkara yang mengherankan. Tiba-tiba tertawa sendiri. Tertawa itu ada sesuatu momennya yang harus kamu tertawa. Mungkin ada perkara yang lucu yang kamu harus tertawa. Enggak, kamu itu cerita tertawa sendiri. Tertawa itu ada waktunya. Paham apa paham? Tertawa itu ada waktunya, momennya, kapan harus tertawa. Gitu loh. Enggak, jangan tertawa sendiri. Kadang-kadang saking ingin tertawanya sendiri, enggak ada teman, tertawa sendiri, ngomong sendiri. Nah, kalau gitu cepat bawa ke rumah sakit jiwa. Paham ya? Autamsi bi ghair irbin, atau yang takutlah kamu kalau kamu berjalan tapi di tanpa tujuan. Bahasa Jawa itu kepaung. Kepaung itu pokoknya apa ya? Tapi jalan itu asal jalan saja. Oh, kemana kamu? Asal jalan ke sana, jalan ke sini, jalan ke situ, jalan. Tujuannya apa kamu jalan ke situ tuh apa tujuannya? Gitu loh. Tapi kalau kamu jalan harus ada tujuan, jangan sampai tanpa tujuan. Ini yang menjadi hidup sia-sia seperti ini. Maunya sana gerubyak ke sana kemari. Apa artinya? Untungnya apa? Ilmunya kamu apa? Apa yang kau dapat gitu loh. Jangannya osal loka melaku sana kemari ke sana kemari. Enggak ada kualitasnya, enggak ada peningkatannya gitu loh ya. Paham apa paham? Wa fi khabarin akhar. Dan di dalam khabar yang lain, innal abda la yunsaru, nanti di hari kiamat itu ada orang yang la yuntasaru, yang digelar lau bagiman minas sana, daripada pujian-pujian mayam lau bainal masyriqi wal maghrib, yang pujian kebaikan orang itu memenuhi daripada arah timur dan barat. Tapi wa ma yazinu indallahi janaha ba'udatin, tetapi Allah menimbang ternyata kebaikannya itu hanya seberat bulunya, seberat sayapnya agas, sayapnya merutu. Bahasa Jawa itu merutu. Merutu itu bahasa orang Papua agas. Jadi ada orang amalnya kalanya banyak sekali. Dia punya amal sangat banyak sekali. Sekarang banyak orang yang memujinya, yang pujian-pujian itu memenuhi daripada masyriq wal maghrib, dari arah timur dan barat. Tetapi begitu ditimbang oleh timbangannya Allah yang Maha Kuasa itu, ditimbangannya Allah, ternyata amalnya itu yang ada nilainya hanya seberat sayapnya agas, sayapnya merutu. Merutu itu agas yang kecil, agas itu yang kecil, paham ya? Itu ada 1 kilo apa tidak sayapnya itu? Tidak ada 1. Ya Allah, dipenuhi sesungguhnya. Masyriq maghrib, wah pujiannya luar biasa. Tapi mungkin tidak ikhlas, mungkin gini, mungkin gitu. Akhirnya cuma yang dinilai oleh Allah cuma 1 seberat sayapnya agas. Warawa annal Hasan hamala ilahi rajulun min kharrasan.
Diriwayatkan sesungguhnya Al Hasan Al Basri suatu ketika ada didatangi seorang rajul min Khurasan, dari negara Khurasan, membawa satu kantong. Ba'da insirafi, setelah kembalinya Hasan Al Basri min majlisi, dari majlis seperti majlis gini nih, majlis zikir, majlis ngaji seperti ini. Majlisi fi khamsata alafi dirhamin, yang di dalam kantong itu ternyata ada 5.000 dirham. 5.000 dirham. Wa asratu aswabin, dan ada 10 kain, 10 pakaian min raqiqil bazzi, daripada apa itu sutra-sutra halusnya, sutra-sutra yang halus. Wa qala ya Aba Sa'id, ya Aba Sa'id, hadi nafaqatun. Ya Aba Sa'id, saya memberi hadiah kepada Anda ini apa ini. Terus wahadi kiswah. Ini yang 15.000 khamsata alafin, 5.000 dirham, dan ini 10 pakaian pakaian ini untuk Anda. Waqala Hasan afaqallahu taala. Maka Hasan mengatakan, semoga Allah mengampuni kamu. Dumma ilaika nafaqataka, kamu telah mengumpulkan nafkah kamu, wa kiswataka, dan pakaian kamu. Fala hajat lana bidzalik, tidak ada kebutuhan bagi kami. Saya tidak butuhkan itu kan kebutuhan kamu. Itu bukan kebutuhan kami. Fadzalika innahu man jalasa misla majlisi, kata beliau, barang siapa membuat majlis-majlis seperti majlis saya ini, hadza wa qabla minan nas, tapi dia motivasinya ingin menerima keuntungan duniawi daripada manusia, mislah hadza, seperti ini pemberian kamu ini, laqiyallahu ta'ala yaumal qiyamah wala khalaqalahu, nanti akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat, dan dirinya tidak mendapatkan bagian pahala sama sekali. Masya Allah. Bikin majelis seperti ini, majelis ngaji seperti ini, motivasinya kalau cari uang, motivasinya kalau cari fulus, motivasinya hanya mencari apa namanya, follower, apa namanya, bahasamu, cari supaya viral, ya, umpamanya seperti itu. Maksudnya cari uang, tidak dapat apa-apa kamu di akhirat, tidak dapat pahala sama sekali, hilang semua. Makanya motivasinya ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu mauqufan marfu'an, diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, ini hadis mauquf, hadis marfu', qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karena itu kamu la tajlisu inda kulli alimin, kamu itu jangan duduk di majelisnya setiap orang ulama. Kamu itu jangan duduk setiap ustaz, jangan. Kamu jangan duduk setiap ulama kiai. Pilih-pilih dulu. Kiainya itu harus kamu pilih. Kamu harus punya kriteria kiai kamu itu kayak apa. Kata hadis ini, apa yang harus kamu pilih? Yang pertama ya, la kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin, kecuali seorang ulama, seorang ustaz, seorang kiai yang mengajak kamu dari perkara 5 menuju perkara 5. Yang pertama, minasyakki ilal yakin, daripada sikap ragu menuju sifat yakin. Ragu karena kebodohan, yakin karena ilmu. Paham apa paham? Jadi di sini kamu harus diajari ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu-ilmu yang berkaitan meyakinkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham apa paham? Ini yang pertama. Wa minarya ilal ikhlas. Yang berikutnya lagi, yang mengajak kamu seorang ulama kiai itu dari sifat riya, suka pamer, menuju sifat ikhlas, menuju sifat Yang berikutnya lagi, wa minar rughbah ila zuhdi. Yang ketiga, daripada sifat cinta dunia, dewemen donya, kewemecer nang donya, ngiler masalah dunia, ila zuhdi, pada sifat zuhud pada dunia. Wa minal kibri ila tawadhu, yang berikutnya lagi daripada sifat takabur menuju tawadhu, rendah hati, ya. Itu tidak sombong, tidak takabur, ya. Wa minal adawah ila nasihah, dan daripada sifat permusuhan menuju kepada nasihat. Ini yang kau cari. Jadi yang mengajak kepada 5 perkara tadi, ya. Wa qala ta'ala fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya
ya laita lana misla ma utiya qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Wa qala alladziina utul 'ilma wailakum sawabullahi khairun liman aman. Maka keluarlah Qarun itu ala kaumnya atas kaumnya dengan zinah, dengan berbagai perhiasan-perhiasannya, pakaiannya yang gemerlap, berbagai macam hiasan, kudanya atau kalau sekarang kendaraannya mewah mengkilap, wah top luar biasa. Maka orang-orang banyak, orang-orang yang kepencut, orang-orang yang pecinta-pecinta dunia itu, dia alladzina yuridul hayatad dunya, yang motivasinya untuk kehidupan dunia. Ya laitalana mislama utiya Qarun, andekan, oh ya Allah, andekan, duhai kiranya kami bisa mendapatkan apa yang didapatkan Qarun. Sesungguhnya Qarun itu sungguh beruntung mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Itulah orang-orang motivasinya dunia. Orang kalau sudah kemecer kepada duniawi itu begitu tuh. Yang dipikir itu ya pokoknya yang dia kagumi. Yang dikagumi itu orang-orang yang kaya raya, pakaiannya, hiasannya segala macam, ya. Lihat santri kayak kamu itu fakir-fakir, ndak akan mau dia, ndak mau mikir. Sendalnya sisian, yang satu merah, satu putih. Ya, itu pun kadang-kadang sendal dewe apa ora. Ya, santri. Enggak, pokoknya enggak diajari. Karena kamu kemudian diajari kalau kamu sholat pakai sepatu yang mengkilat, ya apa tidak? Ya Allah, dia terlalu terheran-heran, terlalu terpesona dengan dunianya, padahal dirinya akan mati meninggalkan semuanya itu. Tapi waqala alladzina utul ilma wailakum sawabullahi khairun liman aman. Orang-orang banyak yang dianugerahkan ilmu, maka celakalah mereka itu. Sawabullahi, utawi pahala dari Allah, itu lebih baik liman amana, bagi orang-orang yang fa'arrafa ahlal ilmi, fa'arrafa, maka memberitahukan siapa Allah, orang-orang yang ahlal ilmi di sini nih, orang-orang ilmu yang ikhlas seperti ini, bi'isaril akhirah, dengan memilih pilihan akhirat, lebih mengutamakan bagaimana mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan apa, fid dunya hasanah wa fil akhirati alat dunya, daripada motivasi duniawi yang sangat sebentar. Paham apa paham? Jadi orang-orang yang beriman itu moto hidupnya itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Jangan hanya dunia saja, dunia itu sebentar. Dunia ini sangat sebentar. Kamu sebentar lagi itu mati. Setelah mati itu urusan kamu yang paling banyak. Setelah mati nanti di akhirat. Ini yang harus kita pikirkan. Makanya boleh di dunia kita milih, tapi motivasi kita itu harus akhirat, dunia akhirat. Tapi jangan kau samakan ke dunia sama akhirat, itu enggak boleh disamakan, karena enggak bisa dibandingkan, karena sangat besarnya, sangat lamanya abadul abidnya di akhirat daripada di dunia. Dunia ini hanya mazra', ya, tempat berkebun kita. Maka oleh karena itu orang yang pandai, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mempersiapkan kebahagiaannya untuk demi akhiratnya, bukan demi dunianya. Semoga manfaat. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan ya'afina rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatih wal khatim nasrul haq bil haqqil hadi wa siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri al-adim. Nasalluka ya Allah, nasalluka Allah ya Allah bi haqqi asma'ikal mu'azzam. Nasalluka Allah bi haqqil malaikatil muqarrabin jibril mikal israfil azrail. Nasalluka Allah bihaqqil anbiya wal mursalin wa likulli nasalluka. Nasalluka Allah bihaqqi nabiyina Muhammad wa syafa'atina Muhammad sallallahu wa bihaqqi jami' ashabil wadul khulafa rasulina bakr rasul ali wa bihaqqi jami' sada sufiyah masyayikh al mutabir anadiyah wa bihaqqi al-imam al-Ghazali ya Allah wa bihaqqi al-ihya ulumuddin wa bihaqqi jami' salafuna salih wa bihaqqi syekhana syekh mujibat wa bihaqqi jami' rijal wa bihaqqi jami' sadah ali ba'al jan an taqdi hajatina wa syurumurana fadl tahir sayyidina wa jal hayat
وارزقنا أهلا وزنا حياة طيبة واجعلنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضر واكتب لنا اللهم الصحة والعافية والسلام والبر اللهم طول عمرنا الصحة سادنا واشف مرضانا اقض حوائجنا اشرح صدورنا نور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام نور قلوبنا بنور معرفتك وحقيقة اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل حياتنا يا واجعلنا يا الله في الدنيا حسنة والخلد في الجنة مع الأبرار اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم نسأل العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم نسأل العفو والعافية في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله في كل لحظة الفاتحة